Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayati dari Sistem Informasi Reguler 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal UTS yang telah diberikan. Diketahui sebagai berikut: untuk memproduksi barang B diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Lalu pertanyaannya, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion. Lalu yang kedua, jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1. Pertama itu diketahui bahan baku D. Jadi di sini bahan baku D terdapat kebutuhan kotor sebagai berikut di periode 1, periode 2 15, periode 3 20, periode 4 15, periode 5 28, periode 6 19, periode 7 20, periode 8 23. Lalu jalur penerimaan 25. Bahan tersedia di tangan itu terdapat 18. Lalu di sini kita membutuhkan netting atau kebutuhan bersih. Jadi dilihat dari persediaan di tangan dan kebutuhan kotornya. Pada periode pertama dapat kebutuhan 10, jadi persediaan tinggal 8. Lalu pada bulan kedua kebutuhan 15, persediaannya jadi kebutuhan bersihnya 7. Pada periode ketiga kebutuhan 20, persediaan terdapat jalur persediaan sebanyak 25 sehingga sisa 25. Periode keempat 15 sehingga kebutuhan bersihnya 10 karena terdapat 5 sebelumnya. Lalu pada periode 5 kebutuhan 28 sehingga kebutuhan bersihnya 28. Periode ke-6 kebutuhan 15 sehingga kebutuhan bersihnya 15. Periode ke-7 kebutuhan kotor 20 sehingga kebutuhan bersih 20. Lalu pada periode ke-8 karena kebutuhan kotornya 23 maka kebutuhan bersih 23 sehingga didapatkan netting dengan nilai 7 ditambah 10 tambah 28 tambah 15 tambah 20 tambah 23 sama dengan 103 kebutuhan bersihnya. Lalu dengan lead time 1 bulan sehingga nilai offsetting atau perencanaan yang dibutuhkan yaitu di periode pertama, dimulai dari periode pertama 7, periode ketiga 10, periode keempat 28, periode kelima 15, periode keenam 20, periode ketujuh 23. Lalu untuk bahan baku C, pertama itu diketahui kebutuhan kotor 14, pada periode 1 14, periode 3 20, periode 4 56, periode 5 30, periode 6 40, dan periode 7 46. Lalu terdapat jalur penerimaan persediaan pada periode ketiga 8, periode keempat 10, periode ke-6 20. Lalu untuk mencari kebutuhan bersihnya, karena di sini sudah diketahui bahwa persen, karena tidak ada persediaan sebelumnya, jadi kebutuhan bersih itu sama dengan kebutuhan kotor, karena di sini jalur penerimaan pun jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan kotor itu sendiri, sehingga hanya dikurangi sedikit dari jalur penerimaannya. Pada bulan pertama yaitu 14, pada periode ketiga karena terdapat jalur penerimaan sebanyak 8 jadi kebutuhan 12, periode keempat ada jalur 10 sehingga kebutuhan 46, periode kelima 30, periode keenam karena jalur 20 jadi yang dibutuhkan 40 karena kebutuhan kotornya 40 jadi kebutuhan bersihnya 20, periode ke-7 46, sehingga netting atau kebutuhan bersih yang didapat yaitu 14 ditambah 12 tambah 46 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 46 sehingga jumlahnya 168. Dengan lead time 1 bulan maka perencanaan pemesanannya itu dimulai dari sebelum periode pertama, yaitu di sini. Lalu periode kedua 12, periode ketiga 46, periode keempat 30, periode kelima 20, periode keenam 46. Lalu pencarian nilai loadingnya itu menggunakan metode load for load. Jadi metode load for load ini dia menyesuaikan dengan kebutuhan bersihnya. Untuk ukuran loadnya sendiri itu sama dengan kebutuhan bersih. Misalnya dia kebutuhan bersih 14, maka ukuran loadnya 14. Begitu dengan tidak ada persediaan di gudang.
Oke, terdapat bahan baku A, di mana terdapat kebutuhan kotor pada sebelum periode pertama sebanyak 14, periode kedua 12, periode ketiga 46, periode keempat 30, periode kelima 20, periode keenam 46. Lalu terdapat urea penerimaan pada bulan ketiga sebanyak 50, bulan keenam sebanyak 20. Jadi di sini untuk mencari nettingnya, lihat di sini diketahui juga persediaan di tangan sebanyak 22. Jadi pada periode pertama itu kebutuhan bersihnya 0 karena sudah ada persediaan sungai kotor. Lalu pada periode kedua karena ada kebutuhan kotor 12 dan ada persediaan 8 sehingga kebutuhan bersihnya 4. Pada periode ketiga itu terdapat kebutuhan kotor 46 dan ada jumlah penerimaan 15 sehingga belum mencukupi kebutuhan kotornya, dan kebutuhan bersihnya dibutuhkan sebanyak 31. Pada periode keempat karena tidak ada jumlah penerimaan dan tidak ada persediaan kebutuhan 30, maka kebutuhan bersihnya 30 juga. Begitu pula dengan periode kelima, kebutuhan kotor 20, kebutuhan bersih 20. Lalu pada periode ke-6 terdapat kebutuhan kotor 46 tapi terdapat juga jumlah penerimaan pemesanan pada sebanyak 20 sehingga kebutuhan bersihnya sebanyak 26, sehingga netting yang dibutuhkan atau kebutuhan bersih yang dibutuhkan yaitu 4 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 26 sehingga totalnya itu 111. Lalu lead time untuk offsetting atau rencana pemesanannya itu selama 1 bulan, sehingga offsettingnya itu dimulai dari bulan pertama sebanyak 4, bulan kedua 31, bulan ketiga 30, bulan keempat 20, bulan kelima 26. Lalu di sini terdapat juga diketahui bahwa rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanannya 2.500 per unit. Penentuan loading pada bahan baku A ini menggunakan metode EOQ. Jadi di sini dalam menggunakan metode EOQ itu harus menentukan ukuran lot dengan menggunakan rumus akar dari 2D dikali K per H, di mana D itu jumlah kebutuhan bersih, K itu biaya pemesanan, H itu biaya penyimpanan produk, sehingga didapatkan nilai akar 2 dikali 111 dikali 2000 dibagi 2500, hasilnya 12,32 dan dibulatkan menjadi 14. Jadi ukuran lotnya itu 14. Dapat lihat di sini pada kebutuhan dimulai dari periode kedua, di mana kebutuhan bersih 4, jadi ditambah 14 sehingga persennya menjadi 10. Pada periode ketiga dibutuhkan 31, ukuran lotnya ditambah 2 kali karena jika hanya sekali itu tidak akan mencukupi kebutuhan bersih sehingga sisa bersihnya tinggal 7. Pada periode keempat juga sama seperti periode ketiga, tidak mencukupi jadi dipesan 2 kali. Periode kelima juga sama dan periode keenam sama sekali, sama persediaan terakhir sebanyak 1. Lalu untuk bahan baku B diketahui kebutuhan kotor pada periode pertama sebanyak 21, periode ketiga 30, periode keempat 84, periode kelima 45, periode keenam 60 dan periode ketujuh 69. Lalu untuk jalur penerimaan pesanannya dilakukan pada periode kedua dan periode keempat sebanyak 10 dan periode keenam sebanyak 20 dan persediaan di tangan sebanyak 18. Untuk mencari nettingnya karena sudah ada persediaan 18 dan kebutuhan periode pertama 21 sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 3. Lalu pada periode ketiga karena sudah ada jalur penerimaan pada periode kedua sehingga kebutuhan bersih pada periode ketiga sebanyak 20. Pada periode keempat karena terdapat jalur penerimaan sebanyak 10 maka kebutuhan bersihnya sebanyak 74. Pada periode 5 tidak ada jalur sehingga kebutuhan bersihnya 45. Pada periode ke-6 terdapat jalur penerimaan 20 sehingga kebutuhan bersihnya 40 dan periode ke-7 tidak ada jalur penerimaan sehingga kebutuhan bersihnya sebanyak 69. Jadi total kebutuhan bersih yang didapatkan yaitu 3 ditambah 20 ditambah 74 ditambah 45 ditambah 40 ditambah 69, jadi jumlahnya sebanyak 251. Lalu untuk offsetting atau rencana pemesanan dengan lead time 2 bulan sehingga
rencana pemesanan dilakukan 2 periode sebelum periode pertama, yaitu sebanyak 3, lalu selanjutnya pada periode pertama sebanyak 20, periode kedua sebanyak 74, periode ketiga sebanyak 45, periode keempat sebanyak 40, periode kelima sebanyak 49. Lalu untuk mencari lotingnya itu dengan menggunakan fixed order quantity dengan nilai lotnya itu menggunakan intuisi nilai sebesar 20. Jadi ditambahkan pada setiap kebutuhan bersih yang ada. Pada periode pertama itu kebutuhan bersih 3, nilai lot 20, jadi persediaan 17. Pada periode ketiga ukuran lot 20 sehingga persediaan tetap 17. Pada periode keempat yang dibutuhkan 74 sedangkan persediaan 17 sehingga harus ditambah sebanyak 3 kali, karena jika ditambah sekali tidak akan mencukupi kebutuhan bersihnya sehingga sisa persediaan 3. Lalu pada periode kelima kebutuhan bersih 45 sama dengan periode sebelumnya, jika hanya ditambah sekali maka tidak akan mencukupi kebutuhan bersihnya sehingga ditambah 2 kali dan persediaan sisa 18. Lalu pada periode ke-6 juga sama sehingga sisa persediaan 18. Lalu pada periode ke-7 ditambah 3 kali sehingga persediaan menjadi 9. Lalu kesimpulannya, berdasarkan jawaban dari soal yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa dalam memproduksi barang D, kita perlu mengetahui kondisi, karakteristik, dan karakteristik setiap bahan baku yang diperlukan. Apabila kita sudah mengetahuinya, maka dalam perancangan kebutuhan setiap bahan baku yang diperlukan akan menjadi lebih mudah, seperti dalam menentukan kebutuhan bersihnya, kebutuhan kotor, nilai lot, atau jumlah pesanan dan offsetting, atau perencanaan pemesanan. Jika perancangan dilakukan secara baik, maka dalam memproduksi barang nantinya akan berjalan secara tepat dan efisien. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai soal UTS atau IRP ini. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.